mendengarkan dengan sempurna bisa bahas kembali ya. Jadi yang pertama kata benda. Jadi kata benda itu adalah yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati. Ya, kita contohkan diantaranya adalah bed ya. Bed itu adalah tempat tidur. Book ya. Book itu adalah buku ya. Namun Bapak Ibu terdapat beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang dapat dikategorikan sebagai kata benda itu. Di antaranya kata ganti orang itu adalah kata benda. Kata penunjuk ya itu adalah kata benda. Kata sifat ya, kata keterangan ya, profesi, kata tanya dan kata-kata yang tidak menunjukkan atas terjadinya pekerjaan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk waktu atau time signal istilahnya di dalam bahasa Inggris ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin menyusun kalimat dan menggabungkan antara kata-kata benda tersebut eh, untuk menjadi satu kalimat ya, maka hal utama yang harus diingat itu adalah membubuhi di antara keduanya itu dengan kata bantu atau to be namanya ya, dalam bahasa Inggris kita namakan to be. To be itu diantaranya adalah am ya, is, are, was dan were ya. Jadi am ya, I am misalnya nanti, is ya, he is ya, it is ya, itu adalah to be. Atau kalau bahasa kitanya adalah kata bantu, was ya untuk yang past atau were juga untuk yang past ya, past tense ya. Jadi nanti kita akan mengenal ya lebih lanjut apa itu past tense, apa itu future ya, apa itu present ya, itu masuk ke dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Inggris ya. Contoh yang pertama untuk kata ganti orang misalnya ya, I ya, I itu saya, maka to be-nya adalah am, I am ya, I am ya, I am a student ya, I am a student berarti saya adalah seorang pelajar ya. Kemudian penunjuk ya, kata tunjuk that. Langsung ada setelah that itu to be ya, that is pen ya. Itu adalah sebuah pulpen ya. You ya, you itu adalah ganti-ganti orang sama dengan I tadi. You to be-nya adalah are. You are smart ya, kamu pintar ya. We ya, we itu adalah kata ganti orang juga sama dengan I dan you. Maka to be-nya adalah are. We are in the classroom. Jadi artinya kami di dalam kelas. Ya. We are in the classroom. Who itu eh interrogatif namanya, ya kalimat tanya, ya interrogatif. Maka to be-nya adalah are. Who are you? Who are you? Siapa kamu? Itu adalah juga bagian dari kata benda atau noun. Ya, tapi kata benda di sini adalah kata tanya. Jadi ada yang dinamakan dengan kata ganti orang, ada kata petunjuk ya atau penunjuk, kemudian ada kata ganti orang dan ada juga kalimat tanya. Ya, itu masuk ke dalam kata benda yang dinamakan dengan noun. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, semuanya itu yang terpenting adalah to be-nya. Ya, I am. Ya, that is, you are, ya, we are, who are, am, is, are, dan are ini itu semuanya adalah to be, ya, atau kata bantu. Jadi Bapak Ibu adalah salah kalau kita tidak mengikutkan kata bantu ketika kita membuat writing, menulis, speaking, apa, speaking itu dialog ya, atau bercakap gitu. Nah, kalau kita tidak menyertakan to be, maka dia tidak menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Ya sama dengan bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat, ada objek. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi tolong diingat nanti Bapak Ibu ya ketika kita sudah masuk ke kalimat yang utuh di dalam bahasa Inggris, jangan lupa untuk menyertakan kata bantu ya atau to be. Ini paling sering ya kita temukan di dalam percakapan sehari-hari, kita tidak menyertakan to be ini. Jadi mohon selalu diingat bahwasanya to be harus selalu ada atau kata bantu selalu ada ketika kita menggunakan suatu kalimat utuh di dalam bahasa Inggris. Walaupun nanti kalau seandainya dalam percakapan sehari-hari ya asalkan orang mengerti dengan apa maksud kita, biasanya orang paham saja. Ya, tetapi kalau seandainya dalam percakapan ya, dalam writing, dalam menulis ya, kalau seandainya ada yang tertinggal,
itu menjadi sebuah persoalan biasanya. Oke. Bapak Ibu ya, kita lihat yang sekarang lanjutannya satu-satu lebih detail ya. Yang pertama, pada kata ganti orang yang sudah kita contohkan tadi, dia masuk ke dalam personal pronoun ya. Personal pronoun itu maksudnya ya, personal pronoun itu maksudnya kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan nama-nama manusia atau benda atau hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya, di bawah ini kita sudah berikan contoh-contoh kata ganti orang dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama seperti contoh kita juga tadi, I, ya. I. I itu adalah saya, ya, atau aku. You, ya, itu subjek ya. Itu baru subjek I. Berarti objek yang ingin dilihat itu adalah me nanti, ya. Direct objeknya itu adalah me, ya. Kata ganti kepunyaan. Kalau dia menjadi kata ganti kepunyaan, maka dia menjadi mine, ya. Jadi I itu subjeknya, objek atau direct objeknya itu adalah me. Sebenarnya kan I itu kan saya gitu ya, me. Kalau seandainya dia masuk ke dalam kata ganti kepunyaan, dia masuk ke possessive objektif, dia menjadi mine. Tetapi ketika dia masuk ke dalam kata ganti kepunyaan lagi, dia masuk ke possessive pronoun, dia mine, kepunyaan saya. Dan ketika dia kata gantinya itu sendiri atau reflexive pronoun, dia menjadi myself. Nah, jadi dari I tadi yang awalnya itu adalah subjek, dia akan bisa berganti ya menjadi kata ganti sesuai dengan dia ditempatkan di mana. Ya, kalau dia ditempatkan dia di objek, dia menjadi me. Ya, tetapi ketika dia dijadikan kata ganti kepunyaan atau possessive adjektif, dia menjadi my. Ya, tetapi ketika dia menjadi kata ganti kepunyaan atau possessive pronoun, dia menjadi mine. Ya, padahal di subjeknya itu adalah me. Dan ketika dia menjadi reflexive pronoun, dia menjadi myself. Nah, seperti itu nanti di dalam percakapan pun ya, ketika kita memahami kata ganti masing-masing dari subjek itu, biasanya kita bisa menyampaikan maksud kita kepada lawan bicara kita. Ya, seperti itu. Kalau you, ya subjeknya. You itu kan kamu, ya. Tetapi you ini bisa juga menjadi kalian, ya. Pada saat waktu tertentu. Gitu. Maka ketika dia menjadi direct object, tetap dia menjadi you, ya. Tidak ada kata gantinya, ya. Tetapi ketika dia menjadi possessive adjective, menjadi your, your, ya, your. Tetapi kata ganti kepunyaan dia menjadi yours, punyamu, ya, milikmu. Tetapi ketika kita menyampaikan kepunyaan pada dirinya, tetapi dia masuk ke dirinya langsung, nah, itu menjadi reflexive pronoun, ya, dia menjadi yourself, ya, yourself. Oke, ini ada banyak masalah nih ya, teman-teman kita ini. Kemudian yang ketiga, ya, kalau subjeknya we, ya, we itu adalah eh, kita atau kami, ya, maka direct objeknya menjadi us, ya, us. Ketika dia menjadi possessive adjective, ya, dalam possessive adjective dia menjadi our, ya. Ketika dia berganti menjadi possessive pronoun, dia menjadi ours, ya, ada s-nya di belakang, ours. Dan ketika menjadi reflexive pronoun, dia menjadi ourself. Nah, ini perlu dan penting sebenarnya Bapak Ibu pahami, ya, di mana dia menjadi reflexive pronoun, di mana dia menjadi possessive pronoun, itu tergantung di mana keberadaan subjeknya tadi, ya. He, they juga seperti itu, they menjadi them menjadi their, ya, their menjadi theirs, dan menjadi themselves, ya. Yang jelas ya, kalau dia ada soft di belakangnya itu adalah kata ganti sendiri atau kata ganti diri, ya. He dan she dan it ya, semuanya ya mengikuti kaedah-kaedah yang ada di dalam aturan-aturan yang ada di dalam kata ganti itu ya atau to be tadi. Ya, kita contohkan ya, kita contohkan dalam kalimat seperti apa bentuknya. Yang pertama, Bapak Ibu, penggunaan kelompok satu dan 2 itu adalah pada fungsi ya. Sementara kelompok satu digunakan sebagai subjek dan kelompok 2 digunakan sebagai objek ya. Jadi ini subjek, Bapak Ibu, ini sebagai
objek. Nah, contohnya ini, ya. I give him a book. Ya. I give him a book. Saya memberinya sebuah buku. I itu subjeknya, ya. I give him. Him, ya, itu adalah kata ganti dia, laki-laki, ya. Nah, jadi menjadi him, ya. Saya memberinya laki-laki itu sebuah buku, ya. Dan akan salah ya kalau ibu sampaikan I give he a book, ya. Walaupun he itu adalah untuk laki-laki, tapi he di sini itu berfungsi sebagai subjek. Padahal harusnya dia berfungsi sebagai objek. Maka he itu menjadi him, ya, dia laki-laki. Jadi saya memberinya sebuah buku, gitu. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Ibu bilang, Bapak Ibu bilangkan I give he a book, maka dia menjadi salah, ya. Kemudian perbedaan kelompok 3 dan 4 itu adalah pada pemakaiannya, ya. Apabila menggunakan kelompok 3, maka harus membubuhi kata benda. Jadi di kelompok 3 itu adalah possessive adjective, ya. Atau di kelompok 4 adalah possessive pronoun, ya. Jadi di 3 dan 4 itu pemakaiannya sesuaikan dengan di mana dia berada. Ya, sedangkan untuk kelompok 4 tidak perlu dibubuhi kata apapun setelahnya. Contoh, it is my book, ya. My book. Ya, my book adalah bukunya. Jadi ini buku saya, ya. That is your pen, ya. That is your pen. Itu pulpen kamu, ya. It is mine. Itu atau ini kepunyaanmu, ya. Itu tergantung nanti posisi bendanya di mana. Atau that is yours, ini punyamu, ya. Jadi 3 dan 4 ya itu tidak perlu membubuhi kata apapun setelahnya. Jadi nggak ada tambahan kata ketika kita menggunakan dalam kalimat yang lengkap, ya, masing-masing kalimat yang ada di dalam contoh ini. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi yang dinamakan dengan kata ganti orang yang tidak menyatakan pekerjaan, ya, atau tidak berhubungan dengan kata kerja, ya. Untuk ini harus diikuti dengan to be, ya. To be yang sudah kita bahas tadi ada am, ada are, ada is, ada was, dan ada were. Dan jika menyatakan pekerjaan atau berhubungan dengan kata kerja, maka to be harus dihilangkan. Ya, jadi kalau dia ada di sana adalah menyatakan pekerjaan atau berhubungan dengan kata kerja, maka to be itu harus dihilangkan. Ya, perhatikan Bapak Ibu, contoh-contohnya. Misalnya kata ganti orangnya adalah I, maka masa sekarang itu am, I am. I am berarti dia present, terjadi pada masa sekarang. Kalau seandainya dia terjadi pada masa lampau menjadi I was, ya, I was. Jadi baik I am a student atau I was a student itu sebenarnya ya artinya mirip, tetapi penggunaannya kapan? Ya, kalau terjadi di masa sekarang berarti I am student. Tetapi ketika dia terjadi di masa lampau menjadi I was a student. Seperti itu. Sama juga dengan contoh keduanya. You are where you, ya, you itu be-nya adalah are. We itu be-nya juga are. They itu be-nya juga are. Itu terjadi pada masa sekarang. Tetapi kalau dia terjadi di masa lampau, you menjadi were, we menjadi are-nya tadi menjadi were, ya, maka you were, we were, they were. Itu artinya masing-masingnya akan berbeda nanti. Kalau menjadi you are student, maka dia terjadi di masa sekarang. Ya, kamu adalah seorang guru, ya. Atau we were smart, ya. Dia pintar, tetapi kapan terjadi? Pada masa lampau, ya. Kami orang pintar, tetapi pada masa lampau. Atau they are in the classroom, ya. Mereka berada di kelas, ya. Itu terjadi di masa sekarang. Karena apa? Are. Ya, begitu juga contoh yang ketiga, ya. He, she, it itu ya untuk masa sekarang to be-nya menjadi is. Tetapi kalau pada masa lampau dia menjadi was, ya. Sehingga he is clever, ya, dia pintar. Berarti dia pintar itu mulai dari sekarang, ya. Ya, kalau kita lihat artinya seperti itu. Tetapi kalau she was at home, dia sudah berada di rumah di masa lampau, ya. Dia telah berada di rumah. Nah, artinya di masa lampau dia sudah juga berada di rumah, ya. Atau she was at home, nah, seperti itu. Atau the dog in the garden. Nah, berarti is itu adalah masa sekarang, ya. Anjing itu berada di apa namanya di kandangnya, ya, in the garden, ya, seperti itu.
Nah, jadi ini adalah contoh-contoh ya to be untuk masa sekarang dan masa lampau. Ketika dia digunakan dalam suatu kalimat yang lengkap, nah, maka penulisannya berbeda dan juga arti atau maknanya pun juga akan berbeda. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Jika ingin merubah kalimat-kalimat pada contoh di atas menjadi kalimat tanya berarti interrogatif ya, yaitu dengan meletakkan kata bantu to be-nya itu dikedepankan ya di awal kalimat ya. To be-nya dijadikan di awal kalimat. Dan menambahkan not setelah untuk kalimat sangkal. Jadi kalau kalimatnya negatif tambahkan not ya. I am student itu adalah masa sekarang. Kalau kita bertanya, am I a student? Am I a student? Apakah saya seorang pelajar? Gitu. She is a beautiful. Is she beautiful? Apakah benar dia itu cantik? Ya, dianya adalah one. Ya, she is a nurse. Ya, she is not a nurse. Ya, itu berarti adalah kata sangkal. Ya, she is not a nurse. Ya, kalau di sini dia katakan, dah dalam kalimatnya masa sekarang, she is a nurse. Ya, dia adalah seorang perawat. Kalau seandainya menjadi kata sangkal, menjadi she is not a nurse. Jadi not ya menjadi kata sangkal. Itu adalah contoh-contoh ya. Nah, tetapi ini bukan interrogatif ya, tetapi ini adalah kalimat sangkal istilahnya. Oke, Bapak Ibu, yang ketiga kita juga melihat ya di dalam gramatikal di pertemuan kita kedua ini adalah kata penunjuk atau determiners namanya. Determiners ini adalah kata penunjuk ya, yaitu menunjukkan sesuatu yang dekat dan jauh ya di dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan kata-kata this ya, this, that ya, these ya. Jadi this dia singular, tetapi kalau this dia plural ya. Singular itu dia tunggal, kalau this itu adalah jamak ya. Those ya, those juga adalah plural atau jamak ya. Nah, jadi it ini ya, they nah, itu ya. Jadi untuk mereka itu adalah jamak ya. Kita contohkan, contoh-contohnya di sini. This is a pen. Nah, ini adalah sebuah pulpen ya atau pena. That is knife ya. Itu adalah sebuah pisau. These ya, penekanannya lebih ya. These are books. Ya. Ini adalah buku-buku berarti bukunya dalam keadaan yang jamak atau banyak gitu ya. Those are potatoes ya. Itu adalah kentang ya, tapi kentangnya banyak, kentang-kentang gitu. It is a baby ya, ini adalah bayi atau itu adalah bayi, itu tergantung nanti posisinya di mana. Kemudian they are books. Itu adalah kumpulan buku atau itu adalah buku. Nah, itu masuk ke dalam determiners ya, determiners. Jadi kata penunjuk ya. Selanjutnya untuk penggunaan artikel ada ada n, dan ada they ya. Itu dinamakan dengan kata sandang ya. Kata sandang untuk dan n itu dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui. Nah, jadi kata bendanya itu belum diketahui atau belum ditentukan. Sedangkan they digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca nanti sebuah artikel atau membuat nanti sebuah kalimat, kalau katanya sudah pasti, gunakan di depannya itu they, ya. Tetapi kalau kita belum tahu itu bendanya apa, gunakan atau n. Kalau untuk singular, n untuk yang plural. Seperti itu. Kita contohkan di sini contoh-contohnya. I need a car. Ya, saya membutuhkan sebuah mobil. I need a car. Berarti sebuah. Itu adalah singular, ya, satu benda. Kalau I want an apple, saya mau sebuah apple, tetapi ini bisa jadi dalam bentuk plural, ya, maka dia menjadi an apple, ya. Atau yang lebih jamak lagi atau plural lagi adalah the cars are here, ya, mobil-mobil itu ada di sini, ya, dia menjadi plural. Kenapa dia menjadi they di depannya? Karena sudah pasti itu adalah mobil, ya, itu adalah mobil. Tetapi dan n ya itu belum diketahui dengan pasti di mana dia ya. I need a car. Mobilnya belum ada sama kita ya. Atau I want an apple. Apple-nya belum ada, tapi dia mau apple. Tetapi ketika kita mengatakan the cars are here ya, mobil-mobil itu sudah ada di sini berarti
dari tadi mobil itu sudah terlihat ada di tempat itu. Maka dia menjadi they. Nah, jadi mohon nanti Bapak Ibu ingat penggunaan kata sandang en, and they itu berfungsi maknanya. Kalau they, tolong ditanda kutipkan itu untuk benda yang sudah pasti terlihat oleh yang berbicara, ya, itu menjadi they. Tetapi dan n itu untuk benda yang belum diketahui atau masih dalam angan-angan atau masih dalam cita-cita seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Ada perbedaan penggunaan kata sandang dan n pada huruf pertama dari kata benda atau bunyi huruf pertamanya huruf mati. Ya, a car, ya, enable, ya. A itu adalah C itu huruf mati, ya. Kita gunakan E. Tapi ketika dia hurufnya huruf hidup A, maka dia kita gunakan N. Tetapi E dan N ini adalah untuk benda yang belum pasti ada di saat kita berbicara, ya. Jadi menggunakan A, sedangkan huruf mati vowel itu menggunakan N, ya. Yang sudah saya terangkan tadi. Perhatikan ya penggunaan A dan N pada huruf pertama atau bunyi huruf pertama untuk kata-kata di bawah ini. A horse, ya. H adalah huruf mati, maka kita gunakan E. A horse. Europe, ya. Europe, ya. Europe, ya. A man, ya. Itu E. Tapi ketika enable, A itu adalah hurufnya hidup, ya. Enable. Honest child and honest child, ya. And Howard itu adalah penggunaannya tidak lagi E tetapi sudah N, ya. Kemudian kata sandang D, ya, jika bertemu dengan huruf hidup pada awal kata itu harus berhati-hati mengucapkannya, ya. Jadi D-nya itu ya kayak kita membaca huruf dal gitu, ya. Dal, they gitu, ya. Jadi kadang diucapkan D, kadang juga diucapkan di, ya. Jadi kapan dia diucapkan D, kapan dia diucapkan di, ya. Di, nah gitu. Di, ya. Di, ya. Walaupun huruf awal itu merupakan huruf hidup, tapi bunyinya sebagai huruf mati, ya. Maka diucapkan D. Jadi walaupun dia huruf hidup, tetapi dia diucapkan sebagai huruf mati, maka D yang dibaca, ya. US, ya. US padahal kan itu adalah huruf hidup, ya, tetapi dia dibaca seperti huruf mati, ya, maka yang dibaca adalah the US. Apa bedanya? DH padahal itu adalah hurufnya H itu adalah hurufnya hidup, ya, maka dibaca DH. Yang lain, the glass, the union, the uncle, the honest lady, kita bacanya they, ya. Tetapi untuk H itu adalah telur, itu kita baca D, ya, D, bukan lagi D. Karena apa? Karena dia adalah huruf yang hidup, ya. Kita baca D. Oke, Bapak Ibu itu pembacaan, ya, dalam kata sandang, ya. Oke, ini grammar kita hari ini Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Yang terpenting adalah materi ini nanti Bapak Ibu baca-baca lagi. Saya akan kirimkan kembali di grup, ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita membahas lesson, ya. Jadi kita akan selalu membahas grammar. Kemudian yang kedua kita akan membahas lessonnya, ya. Speakingnya seperti apa, ya. Oke, nanti kita juga akan berlatih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap berada di Zoom, ya, karena saya akan minta